Usahakan waktu yang kita punyai. Saya punya waktu 24 jam. Panjenengan punya waktu, saya yakin sama 24 jam. Tidak ada yang waktu bagi sebagian orang 24 jam kemudian yang lain 25 jam atau 24 jam lebih 1 menit, itu enggak ada. Dalam sehari semalam semua orang mengalami waktu yang sama, yaitu 24 jam. Al-waqtu kas-saif, waktu itu sebagaimana pedang. Illam taqta'hu yaqta'uka, waktu itu ibarat pedang. Dia akan tunduk, dia akan manut, dia akan bisa digunakan baik oleh pendekar yang mampu menggunakan pedang, yang mampu membagi waktu dengan baik. Pedang tidak akan melukai si tuannya. Ini apabila kita mengibaratkan waktu bagaikan pedang. Tapi andaikan waktu tidak bisa kita gunakan dengan baik, illam taqta'hu yaqta'uka, apabila kita tidak menggunakan pedang itu dengan baik, maka pedang itulah yang akan menebas kita. Kita akan rugi apabila tidak menggunakan waktu dengan baik. Bahkan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membagi waktunya. Kapan beliau membagi waktunya untuk keluarga? Kapan beliau waktunya untuk ngaji dengan Rasulullah? Kapan beliau menggunakan waktunya untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara beliau? Apabila beliau berhalangan untuk mengaji, untuk hadir di majelis Rasulullah, maka beliau akan pesan kepada tetangganya, wahai tetanggaku, tolong saya pada hari ini tidak bisa mengaji, maka saya minta panjenengan yang berangkat hadir di majelis ilmunya Rasulullah. Nanti kalau panjenengan sudah mengaji, saya yang akan mengaji kepada panjenengan. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Umar. Artinya apa? Beliau betul-betul memanage, betul-betul mentadbir, mengatur waktu sebaik-baiknya. Ada waktu digunakan untuk mengaji, ada waktu digunakan untuk mencari nafkah bagi yang sudah kewajiban untuk mencari nafkah, ada digunakan waktu untuk beristirahat. Manusia kalau sudah bisa membagi waktu menjadi 3 ini sudah luar biasa. Waktunya sama 24 jam. Tapi tidak semua orang bisa membagi waktu. Lah padahal barakatul waqti fit ta'ah, barokah ning waktu, barokah ning mangsa kuwe lamun tinggo taat marang Gusti Allah. Yang namanya taat itu bukan hanya sekedar ngaji. Yang namanya taat itu bukan hanya sekadar sholat. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu taat, ngabekti marang Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan menggunakan waktu untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ini akan menjadikan barokahnya waktu. Panjenengan diminta tenaganya untuk kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan got, supaya aliran air itu lancar, tidak terjadi banjir. Ini juga merupakan taat, hukukul jiran, memenuhi haknya tetangga. Apabila kita saluran airnya mampet, itu yang rugi tetangga. Nah, ini juga taat.
Orang kalau sudah mampu memanage waktunya dengan baik, ya, maka apabila dilakukan dalam ketaatan, insya Allah ada yang namanya barokatul waktu, barokahnya waktu. Jadi waktu yang sama 24 jam itu mengalahkan orang lain yang sibuknya sama tapi barokahnya beda apabila digunakan untuk ketaatan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak meminta sahabatnya untuk ngaji terus, enggak. Rasulullah tidak meminta mengajari sahabatnya untuk nyambut gawe terus, enggak. Rasulullah tidak mengajari sahabat untuk ketemu dengan keluarga terus, itu enggak. Tapi aturlah waktu yang sebaik mungkin sehingga kita bisa memprioritaskan mana yang lebih penting di antara perkara yang penting. Kalian harus bisa membuat skala, harus bisa menentukan ini penting, ini agak penting, ini tidak penting, ada lagi yang lebih penting. Makanya ulama secara umum itu menasihati kita. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari, beliau menyebutkan bahwa man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa karena melakukan sesuatu yang wajib, karena dia sibuk melakukan yang wajib kemudian meninggalkan yang sunnah, fahuwa ma'dzurun. Orang yang seperti ini tidak mendapatkan dosa. Ana wong lakoni wajib bae, yang sunnah tidak, ora kober, sing sunnah kayak ora kesait, fahuwa ma'dzur. Orang yang demikian ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur ay gharrahu syaitan. Barang siapa karena melakukan sunnah kemudian dia meninggalkan yang wajib, fahuwa maghrurun. Orang yang seperti ini tertipu oleh tipu dayanya syaitan.